Setelah lama ngincer, akhirnya gue beli GVM 800D RGB Lighting. Di harga 1,7 juta, kira-kira lampu ini worth it buat dibeli nggak ya? Jawabannya, opening dulu. Let's go! Halo guys, gue Tirta Tanblang. Buat kalian yang baru nemu channel ini, gue ucapkan selamat datang. Di channel ini gue membahas konten apapun yang gue suka, mulai dari gadget, kamera, fotografi, hingga dunia kreatif dan produktivitas. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, kalau ngomongin lighting, ini salah satu gear yang gue demen banget nyoba-nyobain. Mari kita lihat ada lighting apa yang jadi koleksi gue. Pertama itu yang ini nih. Key light gue Godok SL60W. Terus gue punya lampu kecil Yongnuo YN120, terus ada juga panel LED yaitu Godok P120C, dan yang di background ini Aputur MC. Dan sekarang ini yang nambah di koleksi gue, GVM 800D RGB Lighting. Sekarang kita bahas dulu alasan kenapa gue memutuskan untuk membeli lampu ini. Ya sebenarnya alasan utamanya adalah nyobain brand lighting baru. Aputur, udah ketahuan lah ya kualitasnya. Harganya juga nggak bohong. Terus Godok, boleh dibilang Godok adalah brand kuda hitam yang kualitasnya hampir menyamai Aputur dengan harga yang jauh lebih murah. Hampir loh ya. Nah, gimana dengan GVM ini? Pertama kita lihat build quality-nya dulu. Materialnya besi, aluminium, dan plastik di bagian barn door-nya. Secara build quality menurut gue ini udah mantap banget di harga 1,7 juta. Secara Godok SL60W yang harganya sedikit mahal aja, bodinya masih plastik. Kita tur keliling bodinya dulu deh. Di bagian depan ada LED panel, terus diffuser ini bisa dilepas, terus barn door bisa dilepas juga. Nah soal barn door ini akan kita bahas nanti. Di bagian samping ada tilting knob, terus sementara di bagian belakang kita bisa menemukan dua buah slot untuk baterai. Yes, GVM 800D ini bisa ditenagai dengan dua buah Sony NP battery. Tapi harus dua sekaligus ya pasangnya, nggak bisa satu doang. Lalu ada DC port, tombol brightness controller, tombol hue, saturation, temperature controller, LED screen, tombol mode dan wifi reset, serta on and off switch. Sementara di bagian bawah ada light holder. Sekarang kita ngomongin fitur. Alasan utama gue beli GVM 800D ini udah tentu fitur RGB light-nya. Tapi selain itu GVM 800D ini juga punya mode temperatur mulai dari 3200K, which is warm temperature, hingga 5600K, which is daylight balance. Jadi kalau mau beli lampu ini untuk standar key light, fill light, atau kicker, itu bisa juga. Nah kualitasnya gimana? Well secara ini CRI-nya di angka 97 harusnya udah lumayan akurat. Tapi kita akan tes nanti. Fitur RGB-nya gimana? Menurut gue udah komplit banget dengan hue 0 derajat hingga 360 derajat. Jadi mau warna apa aja tinggal puter. Ya walaupun ada sedikit kekurangan di mana perpindahan antar warna terasa nggak smooth alias jumpy. Beda sama Aputur MC yang smooth banget. Nah gue nggak tahu apakah efeknya ada warna yang hilang atau enggak. Tapi sejauh ini gue nggak pernah ada masalah dengan warna-warna RGB-nya. Fitur lainnya yang nggak pernah gue pakai antara lain fitur Master and Slave. Di mana kalian bisa mengontrol beberapa lampu GVM sekaligus. Lalu Wi-Fi, di mana kalian bisa mengontrol GVM 800D ini melalui apps. Tapi gue nggak saranin. Sumpah, busuk banget apps-nya. Apalagi kalau kalian habis pakai Aputur MC dengan Sidus Link app-nya yang smooth dan responsif. App dari GVM ini akan makin terasa busuknya. Soal performa gimana? Menurut gue udah mantap banget di harga 1,7 jutaan. Brightness dan saturation bisa dikontrol dari 0% hingga 100%. Dan di 100% brightness, GVM 800D ini benar-benar terang. Nah, sekarang kita ngomongin soal pengaplikasiannya. GVM 800D RGB ini gue gunakan untuk apa sih? Well, kalau kalian lihat beberapa video gue yang terakhir yang baru aja tayang, pasti kalian ngelihat kalau background gue berwarna-warni. Nah, di sini gue gabungin antara Aputur MC dan GVM 800D. Jadi, ya itu pengaplikasian pertama, buat bikin background warna-warni. Pengaplikasian kedua, GVM 800D ini bisa juga buat kicker atau highlight nih kayak yang sekarang gue pakai nih. Pertanyaannya, bisa nggak sih GVM 800D ini buat key light? Misalnya, kalian cuma mau beli satu lampu yang cukup versatile digunakan buat key light, tapi bisa juga digunakan buat fungsi RGB.
Oke, saatnya kita tes dulu. Oke, let's go. Oke, ini gue mau tes GVM 800D kalau digunakan sebagai key light. Jadi gue akan cuma pakai satu key light, yaitu GVM 800D. Kita akan lihat gimana performa kalau dipakai buat key light seperti apa. Jadi posisinya ada di situ key light. Tapi silo banget. Dan silo banget ya, nanti kita akan kasih penilaian. Jadi ada di situ, nanti akan hasilnya seperti apa. Kalau gue lihat dari hasilnya kurang oke dia sebagai key light, karena bisa kita lihat shadownya keras banget nih di sini. Kenapa? Karena dia basically hard light. Jadi nggak ada diffuser. Ada sih diffuser, cuman diffuser ala-ala doang. Tapi jangan nggak ngaruh gitu. Kalau buat key light, lo butuh semacam diffuser yang gede, supaya nggak ada shadow kayak gini nih, supaya transform dari hard light jadi soft light. Nah, soft light itu yang bikin shadownya nggak ada gitu. Tapi ini terlalu keras ininya, hard lightnya. Diffusernya kurang, hard lightnya sih cukup, maksudnya cahayanya cukup, tapi diffusernya kurang lebar. Bukan kurang soft ya, softnya sih udah pas, tapi dia kurang lebar, makanya dia cast shadow di sini gitu. Jadi kalau buat key light GVM 800D kurang cocok. Oke, tadi GVM 800D gue gunakan sebagai key light yang ternyata nggak begitu oke menurut gue ya gitu, karena nggak ada diffuser yang cukup lebar buat bikin soft light. Nah, sekarang kita coba GVM 800D dijadiin kicker atau hair light. Jadi posisinya akan ada di atas ini nih, di atas sini, dan dia akan menerangi bagian sini. Itu. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini. Jadi hairnya, rambutnya ada kena cahaya, dan backgroundnya kena spill juga sih, itu problemnya gitu. Dan ini yang gue kurang suka sih, sebenarnya selera sih. Secara exposure, secara brightness dia lebih oke ya, lebih rata lah ininya, cahayanya. Bagian sini juga kena cahaya. Nah, sekarang kita coba bandingin dengan pakai hair light atau kicker dan tidak. Ini tidak pakai, ini pakai, ini pakai, tidak pakai, ini pakai. Nah, kan sebenarnya lebih ke selera. Kalau gue sih lebih suka gini ya, dengan background warnanya tetap kelihatan, dan muka secara exposure juga udah oke dengan godok SL60W yang ada di atas sini, dan bounce ke meja gue yang putih. Gue sih lebih suka gini. Tapi ya kalau kalian mau pakai GVM 800D ini sebagai kicker, dia bisa sih dan cukup oke gitu. Mungkin kalau mau kasih ambience light bisa ditaruh di sini gitu, masih oke sih. Tapi sebagai kicker tetap bisa dipakai, tapi gue prefer pakai enggak. Jadi gue memang pakai GVM 800D ini sebagai cahaya background RGB doang. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita obrolin hal yang gue suka dan gue tidak suka dari GVM 800D ini. Dan apakah GVM 800D ini recommended buat kalian? Hal yang gue suka dulu deh. Pertama, mountingnya ini versatile banget. Mau di mounting secara vertikal bisa, horizontal juga bisa. Panelnya juga bisa di rotate. Ini enak banget kalau kalian demen menata cahaya buat shooting kalian. Mau taruh di light stand, oke. Mau taruh di boom arm, itu bisa juga. Pokoknya asik banget deh. Terus hal kedua yang gue suka, fitur dan kualitas cahayanya. Dengan harga 1,7 juta, kalian bisa punya lighting untuk berbagai keperluan. Mulai dari tungsten, daylight, sampai RGB. Kualitas cahayanya juga mantep. Reproduksi warnanya sangat akurat dengan nilai CRI di angka 97. Oke, masuk hal yang gue nggak suka. Ini sebenarnya fitur-fitur nanggung yang harusnya bisa jadi nilai lebih dari GVM 800D, tapi sayangnya dieksekusi secara ngasal. Akhirnya jadinya ya cuma asal ada aja. Pertama, aksesorisnya, khususnya barn door. Terus terang gue juga nggak ngarep barn door ini benar-benar bisa shaping light kayak barn door beneran.
Tapi paling nggak harusnya bisa bikin directional light tanpa spill kemana-mana. Nah, tapi karena bandornya ini ada semacam tekstur garis-garis, ini bikin cahaya yang dihasilkan jadi kayak punya tekstur garis-garis gitulah. Ini yang cukup ngeganggu gue. Akhirnya seringnya malah gue lepas bandornya kalau mau pakai. Hal kedua yang menurut gue nanggung, performa apps-nya. Ya, kalau kalian lihat review apps-nya di Google Play, kalian langsung ngerti kualitas apps-nya kayak apa. Dan emang beneran sampah sih. Sayang banget sebenarnya secara mengontrol gear melalui apps itu udah jadi standar banget sekarang. Tapi overall gue tetap rekomen GVM 800D RGB di harga 1,7 juta buat kalian yang mau nyari RGB lighting dengan LED panel yang cukup luas dan kualitas cahaya yang oke. Tapi make sure sebelum kalian beli kalian udah tahu apa yang mau kalian lakukan dengan lighting ini. Contoh, kayak gue nih. Gue punya setup dengan background yang plain, putih doang gitu. Jadi gue emang nyari RGB LED panel yang cukup besar buat bikin background gue jadi warna-warni. Kalau background kalian penuh dengan macam-macam barang, itu mungkin penggunaannya akan beda lagi. Oke, segitunya video dari gue. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan share. Follow Instagram gue, Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.